Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada kita semua. Pada tanggal 29 November ini kita kembali beribadah. Dan sesuai kalender gereja, minggu ini kita sedang masuk pada Minggu Advent yang pertama, dalam rangka kita menyambut perayaan kelahiran Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah pada saat ini. Saya berikan kesempatan kepada kita semua untuk mengambil waktu untuk kita berdoa secara pribadi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu yang berjudul Come Thou Long Expected Jesus. Come Thou Long Expected Jesus, born to set Thy people free. From our fears and sins release us. Let us find your rest in Him. His strength and consolation, hope of all the earth thou art. Dear desire of every nation, joy of every longing heart. Kau yang lama dinantikan, Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Demikianlah bersama-sama seruan kita bersama dengan seluruh umat percaya, secara khusus dalam perjanjian lama hingga dan sekarang kita bisa menemukan bahwa Kristus sudah ada bersama dengan kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita memperhatikan beberapa pengumuman. Untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yakub Susabda. Dan untuk pelayanan di Christ Chapel secara khusus juga di tanggal 13 Desember nanti kita akan mengadakan congregational meeting, dan ada beberapa agenda juga yang berkaitan dengan yang ada di tanggal 13 ini. Kiranya kita bisa mempersiapkan diri untuk mengikutinya bersama-sama. Nah, Bapak Ibu juga ibadah Sunday School dan nursery juga akan dibagikan dalam tautan yang dikirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian untuk pengumuman kita bersama. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita memberi salam, menyapa Bapak Ibu yang ada di samping kita untuk memulai ibadah kita. Baik, sambil kita berdiri, bersama-sama kita akan membacakan panggilan ibadah yang terambil dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Kita akan baca secara bertanggapan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bersama-sama kita menyambut Raja kita, Immanuel. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu yang berjudul Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara
Nobatkanlah Raja, Raja segala Raja. Nobatkanlah Raja, Raja segala Raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertahta di sorga. Puji-Nya penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakannya selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdoa, dan di akhir doa ini bersama-sama kita akan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa di surga, Raja segala Raja, telah menyatakan kemuliaan-Nya kepada kami semua. Dia yang maha pengasih, yang maha mulia, telah menyatakan kehendak-Nya bagi kami semua. Dan dalam ibadah kami pada saat ini, di pagi hari ini, kami boleh bersama-sama bersuka cita dan bersyukur, menyambut Allah kami yang besar. Olehnya itu ya Bapa, pimpin dan sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, kami bersekutu bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil tetap berdiri, kita bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita. Mari pada saat ini sama-sama kita menyanyikan lagu yang berjudul Hai Malaikat dari Sorga. Biarlah kabar sukacita boleh diwartakan kepada kita semua. Mari kita menyanyikan Hai Malaikat dari Sorga. Yesus Kristus
Ya, bersama-sama kita bersukacita dengan kabar sukacita yang asalnya daripada surga yang telah dikabarkan oleh para malaikat. Nah, bersama-sama mari juga kita terus menaikkan pujian penyembahan kita. Kali ini bersama-sama kita menyanyikan Dunia Gemar dan Soraklah. Biarlah kabar sukacita yang kita dapatkan memberikan sukacita kepada kita sehingga kita mendapatkan kegembiraan bersama. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu yang berjudul Dunia Gemar dan Soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah, beri hatimu kepadanya, bernyanyilah, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta, bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Dan kita melanjutkan kepada iman dan pertobatan. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman komunal. Kali ini kita akan membaca dari Katekismus Kecil Westminster, pertanyaan 75 dan 76. Apakah yang dilarang melalui perintah yang ke-8? Perintah ke-8 melarang segala yang perbuatan yang atau dapat menghalangi kekayaan atau harta kita atau sesama kita. Apakah perintah ke-9? Perintah ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Selanjutnya bersama-sama mari kita membaca pengakuan dosa komunal. Ya Tuhan, ya Allah kami, seringkali kami mengakui dosa-dosa besar di dalam hidup kami, tetapi mengabaikan dosa-dosa yang kami anggap kecil. Bohong dan dusta telah menjadi bagian dari percakapan kami sehari-hari. Kami berdusta untuk menyelamatkan muka kami. Kami berbohong untuk mencoreng muka orang lain. Terkadang kami juga mengatur kesaksian untuk menyatakan orang lemah atau menguntungkan orang yang berkuasa. Padahal standar keadilan kami cacat dan kesalehan kami bakain kesumpah. Kami menyesali dosa-dosa yang kami remehkan ini, sambil mengingat janji bahwa Engkau telah dan akan mengampuni kami. Demi nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Kita melakukan pengakuan dosa pribadi kepada Tuhan. Mari kita membawa diri kita. Kita jujur di hadapannya, membuka segala pelanggaran dan kesalahan yang kita lakukan. Ya Bapa di surga, dengarkanlah pengakuan umat-Mu. Dan jemaat sekalian, setelah kita mengaku dosa kita, dengarkanlah jaminan pengampunan.
Terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 berkata demikian. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Kiranya jaminan pengampunan ini menguatkan kita semua untuk hidup berkenan bagi Dia, mempersembahkan diri kita kepadanya. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita bersama-sama akan berdoa syafaat, dan saya akan memimpin doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menaikkan syukur kami kepadamu untuk pimpinan dan pertolonganmu kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali mendapatkan kesempatan untuk beribadah, untuk menaikkan pujian kami kepadamu, menaikkan doa permohonan kami kepadamu. Dan juga ya Tuhan, dalam ibadah ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur karena ini adalah perkenanan Tuhan bagi kami. Minggu demi minggu kami boleh nikmati bersama. Kiranya Tuhan tolong kami agar kesempatan untuk beribadah seperti ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh hati kami boleh terpaut hanya kepada Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam ibadah kami pada saat ini, kami mau sehati sepikir untuk mendoakan rekan-rekan kami yang ada di sekitar kami pada saat ini. Tuhan, kami mungkin tidak bisa tahu dan tidak bisa sebutkan satu persatu pergumulan hidup yang Tuhan izinkan kami boleh alami, yang oleh rekan-rekan kami alami pada saat ini. Tetapi pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami yang mungkin duduk di samping kami pada saat ini. Pergumulan hidup yang Tuhan izinkan mereka boleh alami, kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong mereka, supaya dalam pergumulan hidup ini mereka tetap mengandalkan Engkau, mereka tetap menghormati Engkau. Dalam masa duka, dalam masa pergumulan kesulitan hidup, ataupun dalam masa sukacita yang Tuhan izinkan, Tuhan tolong mereka untuk tetap memiliki satu fokus untuk menyenangkan Engkau saja. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk keluarga-keluarga Kristen dalam Jemaat Christ Chapel Manado, di kota Manado ini. Kiranya Tuhan berbelas kasih keluarga-keluarga Kristen dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap keberadaan mereka di keluarga masing-masing. Kiranya Engkau campur tangan menolong supaya keluarga-keluarga Kristen ini boleh menjadi keluarga yang mempermuliakan Engkau. Ada mesbah keluarga yang terbangun dari keseharian-keseharian dalam setiap keluarga. Tuhan kiranya menolong supaya firman dan kebenaran-Mu boleh diwartakan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya, kepada anak-anak yang masih kecil, remaja, bahkan juga mungkin yang sudah beranjak dewasa. Kasihani orang tua ya Tuhan untuk tetap memiliki otoritas menuntun dan menolong anak-anak yang Tuhan percayakan. Kasihani mereka, berikan mereka wibawa, kuasa untuk menuntun anak-anak ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasih dan campur tangan-Mu kepada para pemerintah kami yang Engkau berikan otoritas dalam menjaga dan memerintah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan, berikanlah mereka keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menyatakan berbagai macam kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dari pusat hingga ke daerah kami berdoa, kiranya Tuhan mengasihani mereka, memberikan mereka hikmat bijaksana dalam memimpin. Terlebih ya Tuhan, kota kami di kota Manado ini, kiranya Tuhan menolong dan memimpin secara khusus persiapan pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan beberapa minggu ke depan ini. Kami mohon juga campur tangan Tuhan dalam setiap rencana pelaksanaan dan bagaimana dan nanti dalam pelaksanaannya.
Kami mohon Tuhan menuntun dan menolong. Berkatilah ya Tuhan. Biarlah pilkada boleh berjalan dengan baik. Proses-prosesnya juga berjalan dengan baik. Setiap masyarakat memanfaatkan hak pilih mereka untuk sebagai bentuk tanggung jawab mereka untuk kesejahteraan kami. Kami berdoa biarlah siapapun yang terpilih menjadi pemimpin nanti di Sulawesi Utara ini, itu adalah pemimpin yang asalnya daripada Tuhan. Dan biarlah mereka boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka untuk melayani masyarakat di Sulawesi Utara ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemberitaan Injil yang dilakukan di berbagai tempat. Di masa ini, masa pandemi, kami juga mohon belas kasih Tuhan. Biarlah dengan tantangan seperti ini pemberitaan Injil tetap dilakukan dengan efektif ya Tuhan. Kami mohon Engkau menuntun dan menolong setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu dimanapun mereka berada. Tolong mereka ya Tuhan. Berikan mereka damai yang asalnya daripada surga. Berikan mereka sukacita. Berikan mereka semangat. Berikan mereka ketenangan dalam mengerjakan panggilan ini ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai umat-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, kami boleh memiliki satu kepekaan untuk menyatakan Kristus, menyatakan Injil dimanapun kami berada. Biarlah melalui hidup kami Kristus yang dipermuliakan. Bapa di dalam surga, ini syukur kami, syafaat kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur sudah berdoa bersama-sama dan sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita dalam ibadah pada saat ini. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Biarlah bagaimana kita memberikan persembahan syukur kita mengerti bahwa itu adalah asalnya daripada Bapa dan kita mempersembahkan untuk Dia juga. Mari kita memberikan persembahan kita sambil kita menyanyikan lagu yang berjudul Hitung Berkat-Mu. Kristus
Saya undang kita semua bangkit berdiri dan bersama-sama kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur yang itu adalah asalnya daripada-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk kesempatan bagi kami memberikan persembahan syukur. Berkatilah ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh dikelola untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Biarlah ya Tuhan setiap hati kami, pribadi kami, hidup kami menjadi persembahan yang berbau harum kepadamu. Terimalah hidup kami juga ya Tuhan sebagai persembahan yang tulus bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman. Kali ini kita akan dilayani oleh Bapak Philip Manurung. Dan judul pemberitaan firman pada saat ini, kesukaan besar bagi yang terjaga. Selamat mendengarkan. Sekali lagi selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada pada saat ini, baik yang ada di Palembang, Karawaci, Tangerang, dan Manado, dan bahkan di Kupang. Syukur kepada Tuhan kita kembali boleh beribadah pada hari ini, dan saya percaya di beberapa tempat sudah mengadakan ibadah secara hybrid. Ada yang di lokasi secara onsite dan ada pula yang mengikuti dari rumah secara daring. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, tahun ini benar-benar istimewa ya. Kita melalui tahun ini dengan agak sedikit tersendat-sendat melaluinya, dan saya yakin Bapak Ibu juga setuju bahwa tahun ini lebih berat daripada tahun-tahun yang lalu. Tetapi ketika kita sampai pada hari Minggu ini, patutlah kita mengucap syukur. Di akhir daripada bulan November, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Natal. Dan hari ini kita kembali memasuki masa Advent. Ini adalah minggu Advent yang pertama saudara-saudaraku, dan sebagaimana biasanya pengkhotbah dan kita semua akan menggumulkan bagian-bagian Alkitab yang berkaitan dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi bagian perenungan kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala dan kita sekali lagi berdoa. Tuhan Allah kami yang ajaib, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu telah mengantarkan kami pada hari ini. Pada minggu yang pertama dari rangkaian minggu Advent. Tuhan, Engkau yang sekali lagi akan berbicara kepada jemaat-Mu di segala tempat, baik pada hari Minggu tanggal 29 November, maupun mereka yang akan menonton tayangan ini di masa depan. Kami menyendengkan telinga dan memperhatikan, mendengarkan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada jemaat. Berilah kepada kami Tuhan suatu pengertian yang baru. Dan berilah kepada hamba-Mu ini Tuhan, apapun yang hendak Engkau sampaikan kepada orang-orang kudus-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya percaya di zaman digital dan di zaman pandemi yang sekarang ini, kita menemukan suatu fenomena dari apa yang saya sebut the joy of being the first. The joy of being the first. Dalam arti yang sempit, itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama untuk memberikan komentar. Jikalau ada unggahan baru, dia akan senang sekali kalau dia menjadi yang pertama di urutan teratas memberikan komentar. Atau bahkan
Orang-orang juga memiliki kecenderungan pengen menjadi yang pertama-tama untuk menyebarluaskan suatu berita yang menurut dia itu breaking news. Seolah-olah di zaman ini, saudara-saudaraku, setiap orang itu ingin dikenal sebagai pembawa berita. Ingin dikenal sebagai sumber daripada informasi yang penting. Tetapi dalam arti yang lebih luas, the joy of being the first juga melibatkan kecenderungan dari beberapa orang-orang seperti kaum ibu-ibu tertentu yang akan senang sekali kalau dia bisa menjadi pemakai pertama dari sebuah produk fashion tas limited edition. Orang senang kalau dia menjadi yang pertama. Atau mungkin anak-anak remaja putri, wanita-wanita karir akan senang bila mana dia diperhatikan sebagai yang pertama mendapatkan dan menggunakan produk kecantikan dari Korea tertentu. Ada kesukaan besar, ada sukacita kalau kita bisa menjadi yang pertama. Dalam narasi-narasi Natal di dalam Alkitab, saudara-saudaraku, kalau kita mengingat ada dua kelompok yang menjadi saksi mata pertama atas peristiwa kelahiran Kristus. Yang pertama, saudara-saudaraku, adalah para gembala. Dan kelompok ini mewakili daripada orang-orang yang awam. Orang-orang yang marginal. Dan ada kelompok yang lain juga menjadi yang pertama menyaksikan kelahiran Kristus, yaitu orang-orang Majus. Dan kelompok ini mewakili kalangan cendekiawan dan orang-orang yang berada. Saudara-saudaraku, kalau kita merenungkan, itu berarti kelahiran Kristus itu seharusnya menjadi berita kesukaan bagi semua orang. Bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang kaya, bagi orang-orang awam, bagi orang-orang yang berpendidikan. Tetapi kalau kita diminta untuk menentukan siapa sebenarnya yang paling pertama mendapatkan berita tentang kelahiran Kristus itu, atau yang menyaksikan secara langsung kelahiran Tuhan kita, maka pemenangnya adalah para gembala. Mereka lah yang pertama kali pada hari yang sama, pada malam yang sama menyaksikan bayi Yesus di dalam palungan itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam minggu Advent yang pertama ini, kita diminta untuk merenungkan ulang signifikansi di balik kesukaan besar yang dialami para gembala. Ternyata berita kesukaan besar itu pertama-tama dipercayakan kepada golongan yang salah satu paling terabaikan di dalam masyarakat. Nah, di situ nanti kita akan melihat, saudara-saudaraku, ada sebuah fakta. Kita akan menemukan kenyataan bahwa di dalam cerita-cerita narasi Alkitab, seringkali kabar-kabar baik dari surga itu disampaikan kepada orang-orang yang dalam keadaan terjaga. Kepada orang-orang yang didapati bahkan sedang bekerja. Dari fakta ini, kita nanti akan mencoba untuk melihat relevansinya dengan kehidupan kita orang Kristen di zaman perjanjian baru. Maka sekarang saudara-saudaraku, saya mengajak kita semua untuk membaca dari Lukas pasal yang kedua. Suatu cuplikan dari narasi Natal yang berkaitan dengan para gembala. Lukas pasal yang kedua, saya akan membacakan ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saya mengajak kita sekali lagi untuk menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Kepala Gereja, ini adalah waktunya Engkau berbicara secara khusus kepada jemaat-Mu. Siapkanlah hati kami Tuhan, seperti tanah gembur yang telah dibajak siap untuk menerima benih yang akan bertumbuh. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami secara daring maupun secara langsung on-site Tuhan. Engkau dapat bekerja melintasi ruang dan waktu. Pimpinlah gembalaanmu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, narasi Natal yang akan kita gumulkan pada minggu Advent yang pertama ini sekali lagi berkaitan dengan profesi gembala. Gembala kambing domba, saudara-saudaraku, bisa dikatakan sebagai sebuah profesi dan juga kewajiban. Dikatakan itu sebuah profesi karena pekerjaan menggembalakan domba itu dapat diserahkan kepada orang-orang upahan. Ada orang-orang yang secara profesional diberi upah untuk menggembalakan kambing domba. Tetapi itu juga bisa berarti sebuah kewajiban. Karena pekerjaan menggembalakan kambing domba ternak keluarga, itu biasanya menjadi kewajiban dari anggota keluarga yang muda, yang dalam usia remaja biasanya. Maka daripada itu kita mengingat kisah ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai untuk memilih di antara anak-anaknya siapa yang akan menggantikan Saul menjadi raja Israel. Dan kita tahu Daud pada waktu itu anak bungsunya Isai didapati sedang menggembalakan kambing domba di luar di padang. Itu bukan karena Daud tidak diinginkan, tetapi itulah kewajiban dari anak seusia dia. Dan oleh karena itu, saya percaya merupakan sesuatu yang memalukan ketika kita membaca seorang bapak yang sudah berumur namanya Musa masih didapati menggembalakan kambing domba. Apalagi bukan kambing dombanya melainkan menggembalakan kambing domba milik mertuanya. Sampai usia 80 tahun dia masih menjadi gembala. Saudara-saudaraku, itulah pemahaman singkat kita mengenai profesi yang dikatakan di dalam Lukas pasal yang kedua ini. Dan kisah pada hari ini saudara-saudaraku kita temukan dimulai dengan sebuah gambaran, dengan sebuah cuplikan mengenai rutinitas dari sekelompok gembala yang sedang bekerja pada waktu malam. Apakah Anda pernah mengenal bagaimana orang-orang menggembalakan kambing domba? Mereka biasanya membawa kawanan ternaknya itu berhari-hari atau berminggu-minggu, tidak pulang ke rumah. Karena mereka harus menjelajahi padang terbuka untuk mencari di mana masih ada pasokan rumput yang segar. Dan oleh karena mereka berada di tempat terbuka, maka biasanya mereka secara bergiliran akan saling menjagai ternak maupun sesamanya karena ada ancaman dari binatang-binatang buas. Dan ketika mereka sedang melakukan tugasnya seperti biasa, tiba-tiba dikatakan berdirilah malaikat dari surga dan menyampaikan apa yang dikatakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini katanya telah lahir bagimu juru selamat. Itu tentu sebuah pengalaman yang tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang gembala pada saat itu. Suatu pengalaman yang dikatakan di dalam Alkitab mencekam karena sinar kemuliaan katanya terpancar.
Maka di sini kita harus memahami saudara-saudaraku bahwa sinar kemuliaan mungkin bukan seperti yang kita bayangkan, yang menyejukkan, yang menenangkan. Tetapi sinar kemuliaan bila mana itu berasal dari tahta Allah, itu mencekam. Karena mengingatkan manusia akan kefanaannya, mengingatkan manusia akan keberdosaannya. Maka dari itu malaikat pertama-tama menyapa, jangan takut. Ini adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa, katanya. Hari ini lahir bagimu juru selamat. Saudara-saudaraku, ada banyak kenyataan yang indah yang kita temukan di dalam perkataan dari malaikat ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, bila kita mengamati berarti kita sekarang dapat memastikan bahwa Kristus Yesus Sang Mesias Tuhan kita itu ketika datang pertama kali ke bumi, lahir di dunia, dia lahir pada waktu malam. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menghitung hari, mengikuti Kejadian pasal yang pertama. Mereka menghitung hari dari sejak petang ke petang. Dari jam 6 sore sampai jam 6 sore berikutnya. Jadi kalau hari ini hari Minggu, berarti mereka menghitung hari Minggu itu sejak dari jam 6 sore Sabtu kemarin sampai nanti jam 6 sore. Dan malaikat mengatakan, hari ini telah lahir bagimu. Dan ketika malaikat menyampaikan itu pada waktu malam. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mungkin Kristus Yesus, bayi Mesias itu baru saja lahir atau beberapa jam yang lalu lahir pada malam yang sama. Nah, yang kedua, saudara-saudaraku, dan ini yang lebih penting dan menarik bagi saya, bahwa di dalam pernyataan malaikat dari surga itu, pernyataan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi kesukaan besar untuk semua bangsa. Memang dikatakan untuk seluruh bangsa. Tetapi kata seluruh sebenarnya kurang tepat karena seluruh itu lebih mengindikasikan satu dan utuh. Tetapi kalau semua itu berarti lebih daripada satu. Kesukaan besar ini kata malaikat itu bukan hanya dimaksudkan buat bangsa Israel atau bangsa tertentu, tetapi buat semua bangsa. Dan di dalam pernyataan indikasi ini terkandung sebuah perintah. Di dalam pernyataan indikasi mengandung suatu imperatif. Sebab di dalam pernyataan dari malaikat ini terkandung suatu amanat agar kabar baik itu disampaikan ke semua bangsa. Kelahiran Kristus Yesus seharusnya diketahui semua orang di dunia, dari segala suku, bahasa, dari segala bangsa. Itulah kehendak Allah, saudara-saudaraku. Itulah yang ditetapkan untuk terjadi. Tetapi bila mana kita melihat kenyataannya, ternyata pada akhirnya tidak semua orang di muka bumi ini mau dan dapat menerima kesukaan besar itu. Pada kenyataannya tidak semua manusia mengalami kesukaan besar akibat berita dari tentang kelahiran Kristus Yesus. Dan mengapa demikian, saudara-saudaraku? Kita perhatikan apa yang terjadi pada para gembala. Seperti yang terjadi pada para gembala. Yang berjaga-jaga dan yang tetap sadar, itulah yang akhirnya menerima kesukaan besar. Yang tidak berjaga-jaga tidak mendapatkan kesukaan besar. Ini menjadi pembukaan daripada poin utama yang akan kita renungkan. Saya percaya saudara-saudaraku di setiap keluarga kita memiliki tradisi tertentu ketika merayakan Natal. Dan saya ingat bahwa keluarga kami pada waktu saya masih kecil dan remaja kita memiliki kebiasaan setiap menjelang Natal bahkan sampai tahun baru
kita akan pergi ke daerah Danau Toba untuk piknik, untuk menginap di hotel berwisata. Dan pada malam Natal, biasanya keluarga kami, keluarga inti itu mengadakan kebaktian, ibadah singkat, lalu kemudian kita ada sharing. Dan kemudian yang paling menyenangkan adalah pada waktu malam Natal itu, bagi kami anak-anak kami diizinkan untuk tidur larut malam, untuk begadang. Nah itu sesuatu yang menyenangkan, sebab ada begitu banyak hal yang bisa kami kerjakan yang tidak bisa kami kerjakan pada hari-hari yang lain. Kami akan berjalan-jalan di seputaran hotel itu, jalan-jalan malam. Kami akan makan sepuasnya karena makanan berlimpah. Kami akan bermain permainan apa saja, permainan catur, permainan papan-papan yang lain, saudara-saudaraku. Excited sekali karena kami diberikan kesempatan untuk tidak tidur cepat. Saya percaya di beberapa keluarga memiliki tradisi seperti berbagi tukar kado. Dan itu dilakukan sampai larut malam, saudara-saudaraku. Bayangkan apa yang terjadi kalau ternyata ada yang ketiduran. Seorang anak ketiduran pada waktu itu, dia akan kehilangan semua kegembiraan itu. Dia akan melewatkan semua sukacita itu. Maka dari itu ada sebuah film, Home Alone. Bagaimana seorang anak yang tertidur dan kehilangan semua sukacita yang seharusnya dinikmati bersama dengan keluarganya. Kesukaan besar, saudara-saudaraku, diperuntukkan kepada orang-orang yang masih terjaga. Hanya orang-orang yang masih terjaga yang bisa menikmati kesukaan besar itu. Dan bila kita mencermati, saudara-saudaraku, beberapa kisah narasi Natal, kisah-kisah Alkitab di seputaran kelahiran Kristus Yesus, kita mungkin menemukan sebuah pola. Polanya adalah, saudara-saudara, seringkali kabar-kabar baik dari surga disampaikan kepada tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka dalam keadaan sedang terjaga, sedang dalam keadaan sadar, atau bahkan yang justru sedang bekerja. Mari kita ingat, saudara-saudaraku, misalnya Zakaria. Ketika malaikat datang kepada Zakaria untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar kesukaan bahwa istrinya Elisabet akan mengandung. Malaikat itu mendatangi Zakaria ketika Zakaria sedang bekerja menjalankan tugasnya sebagai imam di bait suci. Dan bagaimana dengan Maria? Ketika Gabriel mendatangi Maria, dikatakan Maria itu sedang terjaga, sedang mengurusi sesuatu di rumahnya. Dan sekarang kita menemukan para gembala. Malaikat mendatangi mereka ketika mereka juga sedang bekerja, sedang berjaga. Tampaknya, saudara-saudaraku, Gabriel tidak suka membangunkan orang yang tertidur. Nah, kalau kita ingat lagi Daniel pasal yang ke-9. Ketika itu Daniel sedang kusuk berdoa. Serius sekali berdoa, mulutnya komat kamit, matanya terpejam tetapi hatinya terarah, dan ketika itulah datang malaikat Gabriel dan menyampaikan pewahyuan yang baru. Ada kesukaan kepada orang yang terjaga. Jadi adalah aman bila saya mengatakan bahwa kesukaan besar itu diperuntukkan kepada orang-orang yang terjaga dan yang sedang bekerja. Dan prinsip yang sama ini juga, saudara-saudaraku, kita temukan di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus sendiri. Masih ingat Matius pasal 25? Itu merupakan rentetan daripada pengajaran Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Dan Matius pasal 25 Tuhan menyampaikan perumpamaan yang terkenal itu. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Siapakah yang mengalami kesukaan besar di dalam cerita itu? 5 gadis bijaksana. Yang didapati mereka segera terbangun dan lampunya tetap menyala, sehingga mereka bisa menyambut mempelai itu datang dan mereka kemudian masuk untuk menikmati perjamuan kawin. Ini, saudara-saudaraku, penting sekali untuk kita didapati senantiasa berjaga-jaga.
Sukacita yang dialami oleh 5 gadis bijaksana itu melambangkan sukacita kesukaan yang akan dialami oleh orang-orang Kristen yang didapati terus berjaga-jaga, terus bekerja pada waktu Tuhan Yesus datang. Apakah kita sekarang mulai mengerti betapa signifikan fakta ini, betapa pentingnya kenyataan ini, bahwa kita harus senantiasa berjaga-jaga dan bekerja. Dan bukanlah kebetulan menurut saya, saudara-saudaraku, di dalam minggu-minggu belakangan ini, ketika kita terlibat dalam eksposisi surat 1 Tesalonika, 3 atau 4 minggu belakangan kita senantiasa diperhadapkan dengan suatu tema yang kurang lebih sama, yaitu berjaga-jaga dan tetap tersadar. Rasul Paulus mengatakan di dalam pasal yang kelima, ayat yang kelima, mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Lalu kemudian minggu lalu kita sudah membahas mengenai ayat 12 dan lanjutannya. Dan saudara-saudara, kalau saudara-saudara menemukan di dalam ayat 12 sampai dengan ayat 22, 1 Tesalonika pasal yang kelima, kita menemukan ada 17 perintah. Saya menghitung satu persatu. 17 perintah ditinggalkan oleh Paulus untuk kita lakukan. Dan pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus meninggalkan kita dengan begitu banyak perintah untuk dilakukan? Dan perintahnya itu berat-berat semua, saudara. Dan inilah yang saya gumulkan dan saya dapati. Ingat saudara-saudaraku, bahwa ini masih dalam rentetan Paulus berbicara untuk menasihati jemaat agar berjaga-jaga dan sadar. Lalu kemudian dia memberikan 17 perintah itu. Dan apakah artinya saudara-saudaraku? Tujuan dia memberikan semua perintah itu justru adalah untuk membuat kita senantiasa terjaga. Melakukan perintah, melakukan tugas akan membuat kita senantiasa terjaga. Ada satu film yang berdasarkan based on true story yang saya sukai, Man of Honor. Bercerita mengenai seorang tokoh di masa lampau, Carl Brashear. Carl Brashear adalah keturunan Afrika Amerika pertama yang berhak menyandang jabatan fungsi sebagai a Navy diver, seorang penyelam khusus di angkatan laut. Dan dia menemukan banyak tantangan. Dan salah satu ujian sebelum dia akhirnya berhak menduduki posisi itu, saudara-saudaraku, adalah mereka harus melewati suatu ujian diturunkan ke dasar laut. Dan dari atas diturunkan, masing-masing mendapat satu tas yang berisi komponen-komponen onderdil-onderdil dari sebuah sesuatu yang seharusnya merupakan satu sistem pipa. Dan tugas mereka adalah di dasar laut itu dalam suhu yang dingin, mereka harus bisa merangkai menjadi sebuah perfect assembly. Dan Carl Brashear, saudara-saudaraku, membutuhkan waktu 9,5 jam untuk dapat merangkai itu menjadi sebuah sistem pipa yang baik. Kenapa begitu lama? Karena ternyata tasnya sudah dibolongin sehingga dia harus mengutip satu persatu onderdil itu di dasar laut. Dan inilah yang menarik saudara-saudaraku, dan inilah saya dapati. Bagi orang biasa, 1 jam saja di dasar laut itu akan membuat mereka kehilangan kesadaran. Akan membuat mata mereka terpejam. Akan membuat pikiran mereka melayang-layang kemana-mana dan harus ditarik saudara-saudaraku. Tetapi kenapa Carl Brashear sampai 9,5 jam bisa bertahan di dasar laut? Karena dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Karena dia menjalankan perintah daripada atasannya. Itulah yang membuatnya terus terjaga. Itulah yang membuat matanya terus terbuka saudara-saudaraku. Dan dia memiliki tenaga dan effort dan drive untuk melakukannya. Jadi saudara-saudaraku, bila kita fokus melakukan perintah-perintah Tuhan, saya percaya itu akan membuat kita terus terjaga sembari menantikan Tuhan kita datang kembali. Dan bahkan ada sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Bila kita melakukan perintah-perintahnya,
Tuhan kita mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 10. Jika kamu menuruti perintahku, kata Tuhan, maka kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jika kita fokus dan setia untuk melakukan perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan dan salah satunya melalui Rasul Paulus tadi, kita akan terus terjaga. Kita akan terus tinggal di dalam Kristus. Dan itu berarti kita juga tinggal di dalam kasih-Nya. Kita akan terlindung di dalam Dia ketika bahaya datang. Jadi saudara-saudaraku, penting sekali bagi kita pada hari-hari ini. Dan bukanlah suatu kebetulan dalam beberapa minggu terakhir kita senantiasa terus diingatkan, bahkan di dalam minggu Advent ini untuk berjaga-jaga. Saudara-saudaraku, yang terakhir kita akan melihat bahwa setiap tahun kita diberikan kesempatan untuk masuk kembali ke dalam minggu Advent. Gereja memiliki suatu kalender gerejawi dan harus kita ikuti, dan setiap tahun kita diminta untuk merenungkan kembali, membaca kembali narasi-narasi seputar Natal. Mengapa kita harus membaca berulang kali narasi-narasi itu? Mengapa itu terus ada di dalam Alkitab kita untuk dibaca? Saya percaya saudara-saudaraku, salah satu alasannya adalah untuk membuat kita berjaga-jaga dan dapat mengantisipasi kedatangan Tuhan yang kedua. Apakah Anda melihat saudara-saudaraku bahwa kedatangan Kristus yang kedua memiliki banyak kemiripan dengan kedatangannya yang pertama? Malaikat yang menyaksikan murid-murid Kristus melihatnya naik ke surga, dan malaikat itu mengatakan sama seperti dia naik, begitu pula nanti dia turun. Ada banyak aspek kemiripan antara kedatangan Kristus yang pertama dengan kedatangannya nanti yang kedua, dan khususnya saudara-saudaraku di dalam konteks narasi-narasi Natal. Kita menemukan beberapa kemiripannya. Saudara-saudaraku, ketika Kristus Yesus datang untuk pertama kalinya melalui kelahiran yang ajaib itu, seluruh dunia, sebagian besar penduduk dunia didapati sedang terlelap. Karena itu adalah waktu malam. Hanya ada segelintir orang, hanya ada beberapa sekelompok gembala yang didapati terus berjaga-jaga, dan kepada merekalah diberikan kesukaan yang besar. Apakah kita bisa melihat saudara-saudaraku bahwa Alkitab juga mengatakan pada waktu Kristus Yesus datang, pada hari Tuhan yang besar dan ajaib itu, sebagian besar warga dunia itu akan terlelap. Mereka sedang terlelap secara rohani. Orang-orang terlelap di dalam kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh dunia. Orang-orang terlelap di dalam impian-impian pribadinya sendiri. Orang-orang terlelap di dalam kekayaan dan di dalam angan-angan yang mereka sedang usahakan. Karena tidak seorang pun daripada mereka menginginkan kehendak Allah. Kenapa mereka bisa sampai terlelap? Karena mereka hidup di dalam kegelapan. Kenapa mereka hidup di dalam kegelapan? Karena mereka tidak mengenal terang dunia itu. Tetapi ada sekelompok kecil daripada orang-orang Kristen yang akan didapati terus berjaga-jaga dan sadar. Siapakah mereka? Merekalah murid-murid Kristus yang sejati. Bukan semua orang Kristen, tetapi mereka yang sungguh-sungguh memelihara imannya. Dan kenapa mereka melakukan demikian? Karena mereka, saudara-saudaraku, masih memiliki pengharapan akan Tuhannya. Mereka terus bekerja melakukan perintah-perintah Tuhan. Ini yang menjadi pesan bagi kita, saudara-saudaraku. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri suatu pertanyaan introspeksi. Jikalau nanti malam atau besok atau minggu depan Tuhan kita datang, dan tiba-tiba dia datang sebagai pencuri, apakah kita didapati sebagai orang yang masih terus melakukan perintah-perintah Tuhan? Apakah kita didapati sebagai orang yang berjaga-jaga
yang mengenakan baju zirah dan ketopong keselamatan itu. Saya berharap kita terus saudara-saudaraku memaknai akan Natal yang akan segera kita sambut ini. Memastikan satu sama lain, mengingatkan di antara kita jemaat Christ Chapel untuk berjaga-jaga. Dan saudara-saudaraku, oleh anugerah Allah kita melihat bahwa para gembala menjadi saksi mata yang pertama akan kelahiran Kristus. Itu adalah anugerah Allah bagi mereka. Bukan mereka mengusahakan supaya mereka menjadi yang pertama, tetapi Allah yang mengaruniakan kesempatan itu. Dan apa akhirnya saudara-saudaraku kita mengetahui meskipun kita tidak membaca pada hari ini bahwa mereka nanti sepulang dari menemukan Kristus Yesus bayi Mesias. Mereka pulang sambil memuji memuliakan Allah dan saya percaya mereka tidak akan berhenti. Mereka akan menceritakan peristiwa ajaib itu kepada orang-orang yang di dekat mereka. Mereka akan terus-menerus menceritakan perjumpaan mereka dengan malaikat, perjumpaan mereka dengan bayi Mesias itu, hal-hal ajaib itu mereka sampaikan kepada keluarga dan teman-teman mereka. Dan kita pun pada saat ini, Anda dan saya telah mendengar kabar baik tentang kedatangan Kristus yang pertama. Apakah yang akan kita lakukan dengan berita itu? Apakah berita kesukaan besar itu akan berhenti sampai di kita? Atau kita akan juga menyampaikannya kepada orang-orang supaya kesukaan besar bisa sampai ke seluruh dunia? Ada kesukaan besar jikalau kita menjadi orang-orang yang pertama. Tetapi hendaknya saudara-saudaraku, mari kita menjadi orang yang bersuka cita terutama bila kita yang pertama-tama menyampaikan kabar baik kepada keluarga kita. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang pertama menemukan joy of being the first to proclaim the word in our society, in our school, in our tribe. Maukah kita menjadi yang pertama? Biarlah Tuhan menuntun langkah-langkah kita saudara-saudaraku. Di dalam minggu-minggu Advent yang akan terus berjalan. Dan semakin disingkapkan akan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita umat perjanjian baru dalam masa-masa ini. Mari kita terus berjaga-jaga dengan bekerja melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan marilah kita nanti menjadi orang-orang yang mendapatkan kesukaan besar karena kita didapati terus berjaga-jaga. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Engkau yang merancangkan setiap waktu dan kalender kehidupan kami. Ada beberapa yang mungkin tidak bisa bersama-sama dengan kami pada saat ini. Untuk sekali lagi masuk ke dalam minggu Advent. Bersiap menyambut peringatan Natal kelahiran putramu Kristus Yesus. Tetapi bila mana kami diberikan terus kesempatan untuk merenungkan narasi-narasi Alkitab yang secara khusus berbicara mengenai kelahiran Kristus. Biarlah kami Tuhan diingatkan untuk terus berjaga-jaga. Sebagaimana para gembala didapati terus berjaga-jaga dan melakukan pekerjaannya ketika malaikat itu datang. Biarlah juga Tuhan kami didapati terus berjaga-jaga karena kami setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pimpinlah kami ya Tuhan, kami tahu perintah-perintah itu berat untuk dilakukan secara daging. Tetapi biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kami dapat melakukannya. Bukakan mata dan telinga kami untuk seterusnya Tuhan. Dan biarlah hati kami peka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menutup akan perenungan ini. Amin. Kita bersyukur bersama untuk ibadah yang kita lakukan dan pemberitaan firman yang kita dengarkan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian respon kita
kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Prepare Him Room. Kita akan menyanyikan pujian ini dalam 3 bait, dan bait pertama akan ada solo, masuk di chorusnya kita akan menyanyikannya bersama-sama. Prepare Him Room. Bersama-sama kita menaikkan doksologi, kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai swaciptaan, puji Dia hai genap malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, sekali lagi mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa dan kita nanti akan menerima berkat daripada Tuhan Allah kita.
Tuhan Kepala, atas gereja kami telah menyelesaikan kebaktian pada hari ini di dalam anugerah rahmat-Mu yang nyata. Dan sekarang sebelum kami kembali diutus ke tengah-tengah dunia ini sebagai saksi-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati akan umat-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita sebagaimana yang telah disampaikannya di dalam Mazmur pasal 67. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalannya dikenal di bumi dan keselamatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mari mengambil waktu teduh bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dengan demikian berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasi kita semua. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sepanjang waktu-waktu ke depan ini. Kami sampaikan selamat hari Minggu. Sampai ketemu dalam ibadah selanjutnya sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu.